Pembahasan kita yang pertama kali ini yaitu currency swap. Pengertian dari currency swap atau sering disebut swap ini merupakan produk derivatif atau lebih sering dikenal aset turunan dari produk pasar modal, pasar keuangan maupun forex market. Lebih detailnya adalah kontrak atau perjanjian pertukaran arus kas yang berbeda antar kedua belah pihak. Untuk kedua belah yang dimaksud ini bisa perusahaan, bank, lembaga keuangan, dan peminjam yang berasal dari negara yang berbeda. Swap sendiri sebenarnya sama dengan tukar-menukar. Namun, dalam keuangan ini, istilah tukar-menukar disebut dengan swap. Dan swap ini yang dipertukarkan adalah aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Manfaat currency swap sendiri yaitu yang pertama digunakan sebagai hedging atau lindung nilai dan sebagai instrumen spekulatif. Yang kedua, mengurangi resiko biaya peminjaman akibat gejolak nilai tukar yang sering fluktuatif. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dari instrumen produk derivatif atau aset turunan. Swap sendiri sering diperdagangkan di luar bursa atau sering disebut OTC, over the counter, dengan ketentuan dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Dan swap ini ditentukan pada saat kedua peminjam berjanji untuk melakukan serangkaian pembayaran kepada pihak lain pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Menurut Anton Dwisunu Hanungnugrahanto, secara garis besar, over the counter atau OTC adalah sebuah pasar modal yang tidak terdaftar pada main stock exchange. Di Indonesia contohnya dari main stock exchange adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sebenarnya transaksi instrumen efek banyak yang telah dilakukan pada OTC seperti obligasi. Dalam swap konteks ini, salah satu pihak berjanji untuk membayar suatu tingkat bunga tetap kepada pihak kedua dan sebaliknya. Pihak kedua akan membayar berdasarkan tingkat bunga mengambang atau fluktuating. 2. Interest rate swap. Interest rate swap adalah bentuk pertukaran suku bunga yang diterapkan untuk meminimalisir resiko suku bunga. Dalam pertukaran suku bunga ini, salah satu pihak akan menjadi pembayar dan pihak lainnya akan menjadi penerima suku bunga tetap. Arus kas dari suku bunga tetap dari swap ini diatur saat perdagangan dilakukan. Arus kas untuk tingkat terbawah suku bunga mengambang diatur secara berkala pada tanggal pengaturan ulang suku bunga. Ini ditentukan oleh periode pengaturan ulang suku bunga mengambang. Indeks paling umum untuk interest rate swap adalah LIBOR 3 bulan. Ini dapat dibayarkan setiap 3 bulan atau ditambah dan dibayar setengah tahunan. Tarif di atas atau di bawah LIBOR yang dipilih mencerminkan kurva imbal hasil dan penyebaran kredit yang akan dikenakan. Pembayaran suku bunga antara tarif bawah suku bunga tetap dan mengambang akan dijaring pada setiap akhir periode pembayaran dan hanya selisihnya saja yang dipertukarkan. Interest rate swap adalah acuan pertukaran mata uang yang dapat menyertakan atau mengecualikan pertukaran penuh dari jumlah pokok mata uang di awal dan akhir swap. Pembayaran suku bunga tidak netted karena dihitung dan dibayarkan dalam mata uang yang berbeda. Terlepas dari apakah nilai pokok pinjaman dipertukarkan atau tidak, nilai tukar atau konversi pokok harus ditetapkan. Jika tidak ada pertukaran pokok, maka nilai tukar hanya digunakan untuk perhitungan dua jumlah mata uang pokok nasional atau National Principal Currency yang menjadi dasar pembayaran suku bunga. Bila ada pertukaran di mana nilai swap ditetapkan dapat berdampak finansial karena nilai tukar dapat berubah antara awal kesepakatan dan pada masa akhir kesepakatan. Karakteristik interest rate swap.
Interest Rate Swap atau IRS dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan yaitu keuntungan ekonomis bagi kedua belah pihak. Keuntungan ekonomi ini didasari oleh prinsip keuntungan komparatif Becker dan Chen 1985. IRS dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, mulai dari nominal yang dipertukarkan, jangka waktu atau tenor, acuan floating interest rate, jumlah speed tambahan yang ditetapkan pada floating rate index atau yang mencerminkan premium atas resiko kredit, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mitigasi resiko kredit. Namun IRS memiliki standarisasi minimal yang ditetapkan oleh International Swap and Derivative Association atau ISDA, Kolk and Overdal 2003.